Pilih mana? Perhiasan atau logam mulia? Halo teman duit, kembali lagi di program Emas Tanam Duit bersama saya Gold Mentor Henry Pratomo. Seringkali saya temui teman-teman yang belum paham tentang jenis-jenis emas, karakteristik, ataupun harganya. Gak jarang, jadi bikin kita bingung ketika mau nabung emas, harus beli emas yang mana nih? Emas bisa dijadikan aset investasi, tetapi tidak semua bentuk emas cocok dijadikan investasi. Antara emas perhiasan ataupun emas logam mulia, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan emas batangan, itu kerap dijadikan investasi bagi sebagian masyarakat. Tetapi tidak sama loh, salah-salah bisa rugi ataupun untungnya nggak maksimal. Mungkin sebelum mulai, teman-teman boleh share di kolom komentar. Ada nggak yang punya pengalaman jual emas perhiasan, harganya jatuh, atau harganya sama? Padahal udah 2-3 tahun nih simpen emasnya ya. Kira-kira kenapa ya? Nanti saya jelasin di video. Baik teman duit, untuk membahas ini, saya sudah punya 7 indikator untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan atau yang lebih cocok kita simpan sebagai investasi, perhiasan, ataupun logam mulia. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas di indikator yang pertama dulu ya. Indikator yang pertama kita akan bahas tentang bentuknya dulu nih. Kalau di logam mulia, bentuknya biasanya ada yang seperti kepingan ya, kotak gitu ya, bulat, ataupun seperti balok. Ada juga yang tematik seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Ada yang tematik di kemasannya ataupun tematik di emasnya gitu ya, bentuknya jadi semakin menarik. Nah sekarang kalau di perhiasan, bentuknya ada apa aja? Umum ya, kita pasti tahu ada anting, ada gelang, ada cincin, terus juga ada aksesoris. Dan biasanya kalau di perhiasan itu kita bisa custom bentuknya, jadi bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua nih. Di indikator yang kedua ya, kita akan bahas fungsi. Nah, untuk fungsi sendiri, logam mulia biasanya digunakan sebagai simpanan ataupun investasi. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai lindung nilai gitu ya. Nah, kalau di perhiasan, seperti namanya, biasanya digunakan untuk berhias ataupun untuk mempercantik penampilan. Oke, sekarang kita akan masuk ke indikator yang ketiga. Di indikator yang ketiga, kita akan bahas mengenai kualitas nih, teman-teman. Logam mulia itu biasanya kualitasnya 24 karat ya, kadar kemurniannya 24 karat. Dan umumnya berstandar internasional. Nah, kalau di perhiasan ini ada perbedaannya sedikit nih, teman-teman. Jadi, standarnya itu tidak sama antara satu toko dengan toko lainnya, apalagi berstandar internasional. Umumnya, kadarnya juga tidak setinggi logam mulia ya, 24 karat, karena emas 24 karat ini sifatnya lunak dan mudah berubah ya, jadi agak susah dibentuk untuk sebagai perhiasan. Nah, biasanya juga kalau misalkan teman-teman ada yang menemukan perhiasan 24 karat, itu tetap saja dalamnya ada campuran logam lainnya untuk bisa dibentuk jadi perhiasan yang menarik. Indikator yang keempat adalah sumber harga. Nah, di sini nih, biar teman-teman tahu ya, logam mulia dengan perhiasan. Kalau di logam mulia, sumber harganya itu sangat transparan sekali ya. Kita bisa lihat di website, ataupun yang umumnya bisa cek di websitenya Antam ya, karena harga Antam itu digunakan sebagai patokan standar nasional, biasanya seperti itu. Atau misalkan untuk teman duit yang senang beli emas, itu bisa juga lihat update-nya di aplikasi Tanam Duit ya. Jadi mudah banget bisa dilihat grafik hariannya atau naik turun harga emas setiap harinya. Nah, sekarang kita masuk ke perhiasan nih, teman-teman. Kalau di perhiasan sendiri, itu harganya tidak transparan karena harga berdasarkan dari toko emasnya. Jadi beda-beda ya. Sekarang kita masuk ke indikator yang kelima. Indikator yang kelima adalah ongkos buat. Kalau di logam mulia atau di emas batangan, tahu ada yang belum tahu ya mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau ongkos buat itu kita sebutnya ongkos cetak. Nah, kalau misalkan pengen tahu, biasanya kalau kita beli di toko emas, itu nanti si pedagang akan nyebutin nih harga per gramnya berapa, lalu ditambah ongkos cetak, lalu dia akan kasih tahu totalnya berapa. Nah, itu adalah total keseluruhan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman beli di marketplace atau di toko online gitu ya, biasanya memang tidak disebutkan. Jadi langsung total keseluruhan harganya aja. Nah, sekarang kita masuk ke perhiasan ya, teman-teman. Kalau di perhiasan itu ada ongkos buat 20-30%. Desain dan model itu nanti juga bisa mempengaruhi harga jualnya. Jadi semakin rumit, semakin unik bentuknya, harganya bisa jadi semakin mahal. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keenam. Poin yang keenam itu adalah harga jual kembalinya seperti apa nih, teman-teman ya. Jadi kalau di logam mulia, untuk harga jual kembali itu hanya mengikuti standar harga buyback yang ada di pasaran.
Dan umumnya pada saat kita ingin menjual, itu tidak memerlukan kwitansi. Untuk di perhiasan, untuk harga jual kembali ya, kalau misalkan teman-teman jualnya tidak di toko waktu awal beli, itu biasanya harganya akan turun, atau harganya akan berbeda. Atau mungkin juga harganya bisa jadi lebih tinggi. Karena tiap toko itu punya standar perhitungannya juga yang berbeda-beda. Nah, lalu ada lagi nih, kalau untuk penjualannya ya, tadi kan saya sebutin ada 20-30% tambahan biaya cetak. Nah, pada saat kita jual, tambahan itu tidak akan dihitung lagi ya teman-teman. Jadi misalkan ada bentuknya rumit atau harganya dulu mahal seperti itu ya, jadi kesannya pada saat kita jual kok harganya jauh banget ya, pada saat dijual jadi kayak jatuh banget gitu, padahal memang ongkos itu tidak dihitung. Dan misalkan ada aksesoris lainnya, mata-mata atau apanya gitu ya, itu juga tidak dihitung, jadi hanya emasnya saja. Nah, selain itu juga yang saya tahu, kalau perhiasan biasanya kalau kita mau jual itu juga harus ada kwitansinya. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita yang kurang kurang disiplin nyimpen seperti itu ya, kwitansinya hilang, pada saat kita jual itu harganya nanti bisa jatuh lagi atau bisa lebih turun lagi, karena dari toko biasanya akan bayar harganya jadi lebih rendah. Mungkin teman-teman boleh share di kolom komentar ya update-nya, apakah masih seperti itu atau udah nggak pakai kwitansi lagi nih. Baik teman duit, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-7, proses jual. Di Logam Mulia, untuk proses jual itu sangat mudah sekali, fleksibel, kita bisa jual, bisa lakukan di mana saja. Terus juga sekarang sudah ada emas yang versi kartu atau sertifikat, itu juga mempercepat proses penjualannya. Karena pada saat menjual, nanti si pedagang ataupun toko emas, pasti dia akan mengecek. Pengeceknya hanya cukup di-scan, sudah ketahuan asli, langsung kita bisa terima uang. Lalu sekarang bagaimana dengan perhiasan? Kalau di perhiasan, untuk menjualnya, saya sarankan seperti tadi ya, bisa dijual di toko waktu awal kita beli. Terus juga kalau untuk perhiasan, kalaupun kita mau jual, itu biasanya akan dicek dulu oleh toko emasnya. Biasanya pakai air uji, terus digosok gitu ya. Nah, itu akan sedikit memakan waktu. Baik teman duit, kesimpulannya, jika ingin berinvestasi emas, pilih aja Logam Mulia. Karena di Logam Mulia, hanya ada skema harga beli dan harga jual. Tidak seperti di perhiasan, ada tambahan tadi ongkos cetak 20-30% yang tidak akan dihitung lagi, sehingga akan menyebabkan harganya pada saat dijual itu jadi semakin jatuh. Analogi mudahnya, perhiasan sesuai namanya lebih cocok untuk berhias. Jika ada keuntungan lebih, dapat dianggap sebagai bonus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Silakan dibagikan jika kalian suka. Jangan lupa download aplikasi Tanam Duit untuk merasakan kemudahan berinvestasi secara online di reksadana, SBN, emas, dan asuransi. Ngemas di Tanam Duit, makin asik, makin untung.